Mari kumpul sini, saatnya kalian mendengarkan cerita menarik dan asyik di Dongeng Anak Hebat. Selamat mendengarkan ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang istri yang bernama Siti Sorah dan Siti Hajar. Dengan Siti Sorah, Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra yang diberi nama Ishak. Namun sebelum Ishak lahir, istri kedua yang bernama Siti Hajar telah dikaruniai anak laki-laki terlebih dahulu yang diberi nama Ismail. Namun, awalnya Siti Sorah merasa sedih jika harus tinggal bersama dengan Siti Hajar, karena Sarah pada saat itu belum memberikan keturunan pada Nabi Ibrahim. Sampai seketika, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim memindahkan Siti Hajar bersama dengan anaknya Ismail yang masih kecil ke kota Mekah. Beliau tinggal di dekat tempat yang nantinya akan dibangunkan Ka'bah. Di kota Mekah, Hajar dan Ismail tinggal di padang pasir tandus dengan terik matahari yang begitu menyengat. Lalu, juga tidak ada satu orang pun yang menetap di sana. Hajar pun begitu cemas dan sedih ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkannya seorang diri bersama anaknya yang masih kecil di tempat yang sunyi. Tidak ada orang sama sekali, kecuali hanya pasir dan batu. Ia memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim sambil memohon belas kasihannya, meminta agar tidak ditinggalkan seorang diri di tempat yang begitu hampa. Di sana tidak ada binatang, tidak ada pohon, bahkan air mengalir pun juga tidak terlihat di tempat itu. Padahal, Siti Hajar masih bertanggung jawab untuk mengasuh Ismail yang masih menyusu kepadanya. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa berbuat apa-apa dan tetap meninggalkan Hajar beserta Ismail di Mekah. Lalu, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ibrahim pun kembali ke negeri Syam pada istri pertamanya, yaitu Siti Sarah. Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan perjalanannya dan sampai pada sebuah bukit. Saat Nabi Ibrahim tidak dapat melihat Siti Hajar dan anaknya lagi, Nabi Ibrahim kemudian menghadap ke arah Ka'bah, lalu berdoa untuk istri dan putranya dengan mengangkat kedua belah tangannya. Ia berdoa untuk keselamatan istri dan anaknya. Siti Hajar kemudian langsung menyusui Ismail. Ia minum air persediaan yang dibawanya. Hingga suatu ketika, Hajar kehabisan air. Beliau sangat kehausan, sehingga air susunya pun kering. Ia memandang ke arah Ismail, bayinya yang sedang meronta-ronta kehausan. Hajar pun berusaha mencari sumber air. Dalam usahanya mencari air, Hajar berlari ke sana kemari sampai ke Bukit Syafa dan Marwah. Hajar sangat berharap bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menolongnya. Tapi hanya batu dan pasir yang ia temui di sana. Lalu dari Bukit Syafa, Hajar melihat bayangan air yang mengalir di atas Bukit Marwah. Kemudian berlarilah ia ke Bukit Marwah. Namun, setelah sampai di sana, yang dikiranya air ternyata hanyalah bayangan. Siti Hajar pun mendengar ada suara yang memanggilnya dari Bukit Syafa. Pergilah ia ke tempat itu. Namun, setelah sampai di Bukit Syafa, ia tidak menjumpai siapa-siapa.
Hajar terus mendengar suara yang mengarah pada tempat di mana bayinya Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis sambil meronta-ronta dan menghentak-hentakan kakinya. Tiba-tiba, di dekat Ismail berbaring, memancarlah mata air. Air terus keluar dengan melimpah. Melihat mata air tersebut, Siti Hajar pun langsung berlari tergesa-gesa untuk menampung air tersebut. Disebutlah air yang berlimpah itu dengan nama Zam-Zam, yang artinya berkumpul. Melihat air yang berlimpah, Hajar sangat gembira. Beliau langsung membasahi bibir putranya dengan air tersebut. Seketika wajah Ismail terlihat sangat segar. Begitu pula dengan Siti Hajar. Wajahnya terlihat kembali bersinar. Ia merasa senang karena Allah telah memberikan bantuan dengan memberikan kehidupan setelah dibayang-bayangi oleh kematian. Mata air tersebut kemudian berubah menjadi sebuah telaga dan sampai saat ini disebut dengan Telaga Zam-Zam. Usaha Siti Hajar mencari air tidaklah sia-sia. Beliau kesana kemari agar mendapatkan air hingga akhirnya sampai di Bukit Syafa dan Marwah. Hingga saat ini, berjalan kaki dari Syafa ke Marwah dijadikan sebagai salah satu rukun haji yang disebut dengan Sya'i. Ketika Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim sangat senang. Tetapi kegembiraan itu tiba-tiba buyar karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpinya. Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih anaknya Ismail. Awalnya, Nabi Ibrahim sangat sedih menerima mimpi itu. Namun, mimpi seorang nabi merupakan salah satu dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya kepada nabi. Jadi, perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Mengetahui perintah itu, Nabi Ibrahim duduk dan termenung memikirkan ujian dari Allah yang begitu berat tersebut. Sebagai seorang ayah yang baru saja dikaruniai seorang anak setelah puluhan tahun didambakan, tiba-tiba harus dijadikan kurban dan harus direnggut oleh tangan ayahnya sendiri. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan mimpinya kepada Ismail. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim tentang mimpinya, Ismail tanpa keraguan sedikit pun mengatakan, "Ayah, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beberapa kali Ibrahim digoda oleh iblis agar tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Namun, Nabi Ibrahim tidak goyah dan iblis pun gagal menggodanya. Hingga akhirnya, saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Nabi Ismail. Dibaringkan Ismail. Lalu diambillah pedang tajam yang sudah tersedia. Nabi Ibrahim memegang erat pedang dengan kedua tangannya. Kedua mata Nabi Ibrahim yang masih tergenang air mata pun memandang wajah putranya dan berpindah melihat ke arah yang mengkilap di tangannya. Pada akhirnya, dengan memejamkan matanya, Nabi Ibrahim meletakkan parang pada leher Ismail dan penyembelihan dilakukan. Tapi, malaikat Jibril tiba-tiba mengangkat Ismail dan menggantikannya dengan seekor kambing yang sangat besar dan gemuk. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina, yang kemudian diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha oleh umat Muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Selain itu,
umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah adik-adik, itulah kisah dan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi bagian dari sejarah agama Islam tentang Hari Raya Idul Adha. Nabi Ibrahim yang begitu penuh kesabaran dan pengorbanan karena harus rela menyembelih putra kesayangannya Ismail, yang kemudian dengan keikhlasannya itu Allah mengganti dengan hewan kurban. Ada pelajaran penting dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita ambil mengenai keikhlasan, ketulusan, dan keimanan. Jadilah anak yang memiliki keikhlasan dan ketulusan ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlimpah untuk kita. Salam anak hebat. Nah, bagaimana cerita kali ini? Seru kan? Nantikan kembali dongeng anak hebat di hari dan jam yang sama hanya di Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Sampai jumpa.